Cinta beda agama menjadi satu perbincangan yang semakin ramai dibicarakan ya, karena banyak terjadi juga mereka yang saling mencintai tapi beda agama. Ya kalau di Islam sebenarnya sudah jelas ya larangannya bahwa kita itu tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Terutama bagi kaum muslimah itu larangannya sudah jelas bahwa muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berbeda agama. Soal cinta beda agama sebenarnya juga pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan bahkan terjadi pada putri sulungnya yang bernama Zainab. Cuma terjadinya itu, jadi Zainab ini dia menikah dengan laki-laki kafir ya, yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Tapi pernikahannya itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan sebelum turun ayat yang melarang bahwa wanita muslimah itu dilarang menikah dengan laki-laki kafir atau laki-laki yang bukan beragama Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW ini pernikahannya dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki 4 anak perempuan. Yang pertama itu bernama Zainab, yang kedua itu bernama Fatimah, yang ketiga Ruqayyah, dan yang keempat Ummu Kulsum. Nah, Zainab ini hasil pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah yang merupakan anak sulung ya, anak sulung dari Nabi Muhammad. Zainab lahir di Mekah pada tahun 600 Masehi atau saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW masih berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Zainab ini merupakan salah satu putri Nabi Muhammad yang sangat cantik ya. Yang sangat cantik, dia juga rajin, dia sangat berbakti dan dia sering membantu meringankan tugas-tugas ibunya Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam mengurus berbagai urusan rumah tangga, juga dia mengasuh adik-adiknya dengan baik. Nah, hasil didikan dari Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW ini membentuk karakter Zainab sebagai karakter wanita yang sabar dan juga wanita yang tangguh serta wanita yang selalu teguh dengan berbagai ujian kehidupan. Nah, Zainab ini dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Abul As bin Robi, yang dimana laki-laki ini masih sepupunya dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Abul As ini dia merupakan seorang pemuda Quraisy yang terhormat ya, dari kalangan terhormat kaum Quraisy. Dia pemuda yang kaya, dia juga tampan dan mempesona. Nah, Abul As ini kemudian dia memilih Zainab untuk dijadikan istri, untuk dia nikahi. Dan pernikahan antara Zainab dan Abul As ini berlangsung saat Nabi Muhammad belum diangkat sebagai nabi. Nah, konon antara Zainab dan Abul As ini memiliki perasaan cinta yang sangat dalam. Keduanya itu saling mencintai. Namun kisah cinta mereka itu, kebersamaan mereka sempat terpisahkan karena perbedaan keyakinan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, turun ayat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Nabi Muhammad kemudian mengajak seluruh keluarganya untuk memeluk Islam, termasuk putrinya Zainab dan juga suaminya Abul As. Hanya saja Abul As ini dia menolak untuk memeluk agama Islam. Abul As tetap berpegang teguh pada keyakinan nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dia juga membawa seluruh kaum muslimin dan juga keluarganya. Namun Zainab putri Rasulullah ini dia dilarang untuk ikut hijrah, dilarang oleh suami dan keluarganya. Sehingga Zainab radhiyallahu anha ini dia menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Mekah. Nah, saat terjadi perang Badar, ini merupakan satu perang yang membuat Zainab sangat gelisah karena suaminya Abul As dia berada di pihak musuh yang melawan Nabi Muhammad, ayahnya Zainab radhiyallahu anha.
Padahal Abul As sebagai suaminya Zainab dan Nabi Muhammad sebagai ayahnya Zainab merupakan dua orang yang sangat dicintai oleh Zainab. Namun perang terus berlangsung dan Zainab tidak berdaya, dia hanya bisa berdoa kepada Allah. Dia berdoa agar memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Namun di sisi lain dia juga berharap agar suaminya Abul As ini dijauhkan dari bahaya, dan juga dia berdoa agar suaminya bisa mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Nah, dalam perang Badar ini kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut, dan banyak kaum Quraisy yang akhirnya menjadi tawanan kaum muslimin, termasuk Abul As suaminya Zainab. Dan kaum muslimin kemudian membawa para tawanan perang ini ke Madinah, dan Rasulullah mewajibkan bagi para tawanan yang ingin membebaskan diri agar memberikan tebusan sebesar 1.000 sampai dengan 4.000 dirham. Tebusan ini disesuaikan dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan tersebut. Nah, mendengar Abul As suaminya Zainab ini menjadi tawanan, Zainab kemudian mendatangi kaum muslimin. Dia ingin menebus suaminya agar dibebaskan. Namun sayangnya Zainab membawa uang yang tidak cukup untuk menebus suaminya, sehingga terpaksa dia memberikan kalung pemberian dari ibunya, itu Siti Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terharu melihat perjuangan Zainab yang berusaha untuk menebus suaminya, bahkan hingga harus memberikan kalung pemberian dari ibunya. Bahkan Rasulullah SAW dia tidak bisa membendung air matanya, dia menangis melihat perjuangan Zainab. Nah, para sahabat yang melihat Nabi Muhammad SAW ini bersedih melihat kondisi putri tercintanya Zainab, kemudian para sahabat ini sepakat, akhirnya mereka membebaskan Abul As suaminya Zainab tanpa harus membayar tebusan. Dan kaum muslimin pun mengembalikan kalung yang dijadikan tebusan oleh Zainab, kalung Zainab pemberian dari ibunya Siti Khadijah. Nabi Muhammad kemudian meminta kepada Abul As untuk menceraikan putrinya karena wanita-wanita Islam sudah dilarang untuk menikah dengan orang-orang kafir. Hingga turun ayat surat Al-Mumtahanah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka." Nah, mendengar permintaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar Abul As menceraikan istrinya Zainab radhiyallahu anha, kemudian Abul As pun dia mendatangi keluarganya di Mekah, dan keluarganya Abul As ini kemudian berkata, "Wahai Abul As, biarlah engkau ceraikan saja istrimu itu, dan kami akan mencarikan untukmu gadis yang jauh lebih cantik daripada Zainab." Namun Abul As ini memang dia sangat mencintai Zainab, bahkan dia berkata bahwa di suku Quraisy ini tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku. Abul As ya akhirnya dia menceraikan Zainab dan melepaskan Zainab untuk pergi dari Mekah ke Madinah untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin di Madinah. Nah, ketika di tengah perjalanan, Zainab ini diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bahkan mengganggu unta yang dinaiki oleh Zainab, sehingga Zainab terjatuh dari untanya. Waktu itu Zainab sedang mengandung, sehingga karena terjatuh dari untanya dia terpaksa kehilangan bayinya karena keguguran. Dan setelah sampai di Madinah,
akibat dia juga jatuh dari unta, Zainab ini sakit, dia terluka dan lukanya ini sangat sulit diobati. Mendengar kondisi Zainab yang sakit, Abul As pun kemudian dia memutuskan untuk menyusul Zainab ke Madinah karena dia khawatir dengan kondisi Zainab. Dan sampai di Madinah, Abul As ini dia mendapatkan hidayah dan akhirnya dia masuk Islam. Nabi Muhammad SAW melihat Abul As, menantunya ini datang ke Madinah dan kemudian memeluk agama Islam. Nabi Muhammad sangat bahagia. Nabi Muhammad pun kemudian menikahkan kembali Zainab dengan Abul As dengan pernikahan Islami. Dan Zainab pun akhirnya dia bahagia, akhirnya dia bisa berkumpul kembali dengan laki-laki yang sangat dia cintai. Namun tidak lama setelah Zainab dan Abul As ini menikah, Abul As pun meninggal dan Zainab menjadi janda. Dan akhirnya Zainab kembali menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu Ali bin Abi Thalib pun baru saja ditinggal wafat oleh istri tercintanya Fatimah, yang juga merupakan salah satu putri Nabi Muhammad SAW. Dan dari pernikahan antara Zainab dan Ali bin Abi Thalib, mereka dikaruniai anak bernama Muhammad. Selanjutnya setelah Ali wafat, Zainab ini kemudian dia menikah dengan seorang sahabat bernama Al-Mughirah ibnu Naufal. Zainab ini dia meninggal pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Dia meninggal di Madinah pada usia 29 tahun dalam keadaan sakit. Zainab kemudian dimakamkan di Jannatul Baqi di kota Madinah di Arab Saudi.